Tadi sudah di-spill ya kalau kita di pagi hari ini bakalan ngobrol sama Dokter Dina. Dan di mana Mas Sudah People, Dokter Dina nggak cuma bawa teman-teman dari BPJS Kesehatan saja, namun juga bawa Bapak Yuda yang di hari ini sudah hadir bersama kita. Kita punya topik yang spesial sekali Pak Sudah People, di mana ini adalah hal yang lagi ramai dibicarakan di sosial media. Ini topiknya sempat ramai di X, Bu, di sosmed juga ramai bahwasannya akan ada peraturan, sudah ada sih peraturannya ya Bu ya. Peraturan Polisi nomor 2 tahun 2023 terkait persyaratan kepesertaan JKN aktif bagi pemohon SIM. Wah, dan ketika kita sudah nge-share flyer ini ternyata banyak nih dari pendengar kita yang sudah melihat, banyak yang komen, wah ini emang perlu dibahas di Kabupaten Pasuruan, mengingat masyarakat kita pastinya harus bikin SIM ya, dan itu sudah menjadi kewajiban bagi warga negara Indonesia. Untuk itu Pak Sudah People, kita sapa dulu. Pagi hari ini sudah hadir bersama saya Dr. Dina Diana Permata. Beliau adalah Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Uci. Aduh, suaranya saja sudah syahdu sekali ya. Pas panas. Kemudian Pak Sudah People sudah datang juga bersama kita Bapak Ibtu Yuda Dwi Anggara. Beliau adalah Kanit Regiden Polres Pasuruan. Selamat pagi Pak Yuda. Selamat pagi Bu Uci. Wah, luar biasa Pak Sudah People. Ini semangat sekali ya dua narasumber kita di pagi hari ini dengan topik yang lagi hangat dibicarakan di sosial media. Untuk itu Pak Sudah People perlu menyimak dengan seksama obrolan kita di pagi hari ini. Pak Sudah People bisa mendengarkannya di radio analog kita di Suara Pasuruan FM 107 di 107 FM ya. Kemudian Pak Sudah People bisa mendengarkan melalui streaming di Suara Pasuruan. Pak Sudah People bisa langsung search aja Suara Pasuruan, nanti di sana Pak Sudah People bakalan nemu button play. Wah, itu di play aja Pak Sudah People, langsung kedengeran suara kita bertiga. Oke Pak Sudah People, Ibu, ini topik kita di pagi hari ini sangat penting sekali untuk diketahui masyarakat kita. Kenapa demikian? Ya, baik. Jadi per 1 November ya, per 1 November 2024 BPJS Kesehatan bersama-sama dengan kepolisian mengimplementasikan adanya tambahan persyaratan untuk pengurusan SIM, yaitu kepesertaan JKN aktif. Jadi ini sebetulnya merupakan wujud kontribusi ya dari pihak kepolisian, tindak lanjut dari Impres nomor 1 tahun 2022. Di situ disebutkan salah satunya bahwa kementerian lembaga terkait wajib mendukung program negara, yaitu adanya program jaminan kesehatan nasional, di mana wujud kepolisian di sini dalam mendukung Impres nomor 1 tahun 2022, yaitu dengan memasukkan persyaratan kepesertaan JKN aktif di pembuatan SIM, di mana diimplementasikan di 1 November kemarin ya 2024. Jadi untuk implementasi ini, penambahan persyaratan kepesertaan JKN aktif ini sebetulnya sebelum 1 November itu sudah diuji cobakan di beberapa polda, di 7 polda ya di seluruh Indonesia. Kemudian di 1 November ini serentak dijalankan di seluruh polda di seluruh Indonesia. Jadi di sini istilahnya tetap masih uji coba ya. Uji coba. Jadi sifatnya di sini BPJS Kesehatan bersama-sama dengan kepolisian menghimbau dan mengedukasi seluruh masyarakat yang membutuhkan pengurusan SIM agar mereka mendaftar menjadi peserta JKN. Kenapa sih Bu kok warga Indonesia ini harus daftar jadi peserta JKN? Jadi, ya. Jadi kenapa
diwajibkan gitu ya. Kenapa diwajibkan? Harus daftar? Kenapa harus menjadi peserta JKN? Kenapa harus daftar ke BPJS Kesehatan? Betul. Jadi satu, JKN ini program jaminan kesehatan nasional, ini adalah sifatnya wajib ya. Kenapa wajib gitu? Kesehatan itu kebutuhan dasar. Betul. Jadi kebutuhan indeks pembangunan manusia itu kan salah satunya adalah kesehatan ya. Dia ada kesehatan, pendidikan, perekonomian. Orang kalau nggak sehat nggak bisa belajar, gitu kan? Nggak bisa sekolah. Iya, nggak bisa Orang nggak sehat aktivitas nggak ya, Bu, bisa ya? bekerja gitu. Kalau nggak bekerja, perekonomiannya seperti apa jadinya gitu Betul. kan? Jadi kesehatan ini adalah kebutuhan dasar. Orang kalau sudah sakit ke fasilitas kesehatan itu pasti keluar biaya, pasti keluar duit. Berapa biayanya kita kan nggak tahu, tarifnya di fasilitas kesehatan berapa, nanti kita dioperasi habisnya berapa. Kalau kita tidak mendaftar sebagai peserta JKN, tidak ada yang akan menjamin. Tentunya pasti nanti yang sering kita dengar ya, orang sakit sedikit jadi miskin gitu kan. Nah, benar. Nah, makanya di sini negara hadir dengan adanya program jaminan kesehatan nasional, dengan iuran yang dibayarkan di sini jumlahnya tentunya masih sangat terjangkau ya, dan kita bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di sini tanpa batas, unlimited. Tidak ya, ada maksudnya. batasan. Yang penting di sini adalah sesuai dengan indikasi medis. Jadi akan dijamin oleh BPJS Kesehatan selama kita mendaftar sebagai peserta JKN dan status kepesertaannya adalah aktif. Nah, oleh sebab itu ya Bu ya, ini BPJS Kesehatan bekerja sama dengan kepolisian untuk bisa bekerja sama. Kan kalau misalkan kita di jalan kita nggak tahu terjadi apa-apa gitu kan. Makanya Pasuruan People di sini BPJS Kesehatan sudah berusaha dengan semaksimal mungkin agar Pasuruan People bisa terjamin Betul. kesehatannya seperti itu. Nah, untuk Pak Yuda, ini masyarakat Pasuruan sendiri kira-kira apakah sudah tahu dengan informasi ini? Iya Mbak, jadi dengan berlakunya Perpol nomor 2 tahun 2023 ini ya tentunya, dan juga ada surat telegram dari Kapolda khususnya. Jadi memang dari pihak kepolisian sendiri sudah mulai mensosialisasikan terkait dengan adanya tambahan persyaratan untuk jaminan kesehatan nasional ini. Tentunya juga dari kami pihak kepolisian mendukung dari program pemerintah tersebut, ya kan. Tentunya juga hal-hal tersebut juga akan kembali kepada masyarakat. Jadi seperti itu, guna mendukung program pemerintah tersebut, kami dari pihak kepolisian memfasilitasi, kemudian pada saat proses untuk pemohon SIM, di situ kami sediakan untuk loket tersendiri dari yang kita sediakan untuk dari pihak BPJS, tentunya untuk dapat melayani masyarakat apabila belum mendaftarkan. Jadi seperti itu. Nah, jadi nanti di kepolisian ada nih loket khususnya Bu ya. Iya. Jadi dari BPJS yang stay di kepolisian gitu. Jadi di awal implementasi awal November kemarin ada pendampingan dari BPJS Kesehatan. Jadi satu minggu lebih lah kemarin ada pendampingan dari petugas kami untuk mengedukasi. Nah, selanjutnya nanti karena ini sudah masuk dalam tahapan kepengurusan SIM, maka nanti kita serahkan ke pihak kepolisian. Jadi nanti kami ada aplikasi ya web yang bisa diakses oleh bapak-bapak polisi, teman-teman dari kepolisian untuk melihat status kepesertaannya. Oke. Jadi apakah nanti aktif atau tidak, kan persyaratan mengurus SIM pasti kan harus punya KTP ya. Betul. Jadi nanti dari NIK-nya itu saja bisa dilihat kepesertaannya aktif atau tidak. Kalau aktif ya tentunya proses bisa jalan terus. Kalau belum terdaftar atau tidak aktif, nantinya ada tahapan yang harus dilalui oleh si pemohon SIM. Jadi Pasuruan People nggak bisa tipu-tipu nih. Nanti sudah terdata di pusat, sudah ada datanya Pasuruan People.